A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi an'amina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati quwwah was shihhah wa bi ni'mati ukhuwah wa huriyah wa bi ni'mati tazkiyatun nafs wa nusalli wa nusallim ala khairil anam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Ummahat rahimakumullah, kembali kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap di majelis, setiap pembukaan selalu MC, guru mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kenapa, Bu? Karena manusia itu sering lupa bersyukur. Benar? Tadi Antuna bangun pagi, ada nggak alhamdulillahilladzi? Wah, ada ya. Tengok suami di samping, alhamdulillah masih ada. Karena seorang hamba Allah itu dikatakan lupa bersyukur, Bu, ketika dia menganggap nikmat itu biasa-biasa saja. Tuh, kalau kita menganggap suami itu nikmat yang biasa, kita anggap umur kita yang panjang ini nikmat biasa, itulah orang yang dikatakan lupa bersyukur. Insya Allah, Bu, firman Allah di dalam surah Ibrahim, kita sama-sama hafal ayat ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa hambaku yang bersyukur kepada nikmatku, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan nikmat itu kepada mereka. Wala in kafartum, tapi kalau kita kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Kapan Ibu dikatakan kufur dengan nikmat, Bu? Kufur itu apa artinya, Bu Fer? Ingkar, kan ingkar itu protes. Ibu pernah protes, Bu, dengan nikmat Allah? Pernah kita nih, Uni, hati-hati, kok segini ya Allah, aku maunya banyak ya Allah, aku maunya yang itu bukan yang ini. Itu termasuk ingkar, Bu, tanpa kita sadari, Bu Ani. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dicinta Allah, ya, jangan kufur nikmat, karena inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ibu ini sering bahagia atau sering syukur, Bu? Ibu sering bahagia atau sering syukur? Enggak pernah saya bahagia, udah Ustazah. Bilulah kita nih bahagia. Berarti orang yang menganggap hidupnya itu tidak pernah bahagia, berarti dia kurang syukur. Karena bahagia itu lahirnya karena bersyukur. Nah, paham bahasa saya, Bu? Bahagia itu datangnya dari luar. Ketika emosional kita melihat atau merasakan sesuatu yang kita inginkan, kita dapatkan, berarti bahagia. Sifatnya sementara. Kalau syukur tuh, Bu, dari hati datang ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Hati-hati, Bu, syukur itu fokus dengan apa yang sudah kita miliki. Kalau bahagia, ibu senang atas apa yang ibu dapatkan. Kalau bahagia ini sifatnya sementara, syukur itu sifatnya stabil. Contoh, Bu Lia dikasih bonus sama bapak 10 juta. Bahagia nggak beliau, Bu? Sampai kapan dia bahagia?
Tuh kan? Iya kan mulia? Bahagianya sampai duitnya habis. Pas duit itu udah habis, ibu masih bahagia atau enggak lagi? Enggak lagi, Bu. Habis dia. Tapi kalau syukur, Masya Allah, rukunnya ada 3. Ketika dikasih uang 10 juta, Bu Lia bersyukur dalam hatinya. Dia fokus dengan 10 juta tuh. Fokus kepada hatinya. Dia yakini bahwasanya rezeki 10 juta itu adalah rahmat dan karunia dari Allah, bukan dari suami. Kalau kita bilang itu dari suami, makanya ibu protes, kok segini bang? Apa-apa mahal loh bang. Uang sekolah anak berapa bang? Nggak cukup bang. Karena ibu mungkin menyangka rezeki itu dari suami. Tidak bu, rezeki itu dari Allah. Allah yakini dalam hati kita, rezeki itu dari Allah. Suami itu hanya wasilah. Ini sedikit menyapa bu. 2, kita bersyukur dari segi lisan. Nah ini ibu sering nih, alhamdulillah. Tapi pas duit udah dapat aja, alhamdulillah. Itu namanya zikir apa? Syukur apa bu? Lisan. Ini udah sering kita lakukan. Yang ketiga, zikir amal. Syukur amal. Kayak mana Zah? Kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bisa beramal soleh dan beribadah. Itu namanya syukur amal. Dengan apa Bu Lia syukur amal ketika uang 10 juta itu sedekah lah 50.000? Itu berarti bentuk apa Bu? Syukur amal. Kalau kita nggak bersyukur amal, nggak pernah cukup. Gimana mau sedekah? Anak aja banyak, sekolah mahal, semua mahal, nggak cukup dong. Tuh. Jadi Bu, kita tuh harus banyak syukur dulu, baru datang bahagia. Jadi orang yang nggak bahagia tuh orang yang kurang syukur. Makanya kita dalam keadaan apapun Allah suruh kita bersyukur. 1, dalam keadaan senang. Kok senang suruh syukur sih Zah? Kenapa? La azidannakum, kata Allah tadi kan. Karena kalau bersyukur aku tambah. Jadi kalau nikmat kita mau ditambah Bu, bersyukur. Yang kedua, kita harus bersyukur dalam keadaan sulit, banyak ujian, sakit, itu disuruh bersyukur. Ah, itu yang payah. Ada ibu ditimpa sakit, ditimpa musibah bersyukur? Makanya semuanya tuh dengan hamdalah Bu, cuman intonasinya beda. Lah semuanya hamdalah. Kalau lagi senang ibu dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau ibu dapat kesulitan, musibah, sakit, alhamdulillah. Tapi ibu Intan alhamdulillahnya datar aja, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan kita istirja. Kenapa kita disuruh bersyukur ketika kita ditimpa musibah, ujian dan sakit? Dia menggugurkan dosa. Makanya kita alhamdulillah Bu, menggugurkan dosa. Kepayahan, kesulitan, musibah, sakit, makanya kita bersyukur. Orang yang sehat belum tentu dosanya dibakar oleh Allah. Kafarah minallah. Tapi kita nggak pernah, ya Allah bakarlah dosaku, ya Allah kasihlah aku sakit, kan nggak pernah ibu doa kayak gitu. Tapi ketika kita dapat sakit, ya Allah alhamdulillah ini penggugur dosa, syukurlah ya Rabb. Ya makanya Kak Neng, kita tuh hanya bersyukur melihat kenikmatan sesuai dengan emosi dan perasaan yang kita suka gitu loh. Makanya sulit. Yang ketiga, kita harus bersyukur ketika melihat nikmat orang di bawah kita. Bisa Bu? Kenapa ini disuruh bersyukur kayak gini? Karena manusia itu membuat dia kurang bersyukur itu ketika dia membandingkan nikmatnya dengan nikmat orang yang lebih tinggi dibandingkan dia. Betul Bu? Ya. Sakit kita Bu. Makanya bersyukurlah ketika melihat nikmat orang di bawah kita. Bolehnya ketemu dengan orang yang kakinya 1. Ada nggak ibu bilang kepada Allah, alhamdulillah, syukurlah ya Rabb, meskipun kaki hamba sudah mulai sakit, tapi alhamdulillah masih 2. Terima kasih ya Allah. Melihat tangan orang nggak ada jarinya 1, syukurlah. Karena kita selalu bersyukur. Melihat atau yang membuat kita tak bersyukur itu ketika melihat nikmat orang di atas kita Bu.
Banyak syukur ya Bunda ya, insya Allah ya. Nah, insya Allah kita bersyukur. Biasakan dalam keadaan sulit. Kalau nomor satu ini insya Allah ibu udah jitu nih syukurnya. Ketika mendapatkan nikmat tuh tak usah lagi disuruh, udah secara otomatis insya Allah. Tapi ketika kita mendapat kesulitan, ujian, sakit, susah bertahan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan yang ketiga, ketika melihat nikmat orang di bawah kita. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umat yang dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang selalu mencintai keluarganya dibandingkan dirinya sendiri, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alladhi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita ini dari alam kebodohan sampai kepada alam terang-menerang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, Ummahat, insya Allah kita akan melanjutkan kembali fikih kita. Selesai kayaknya tuh ya, judul baru lagi tuh, hukuman zina. Kok ibu tahu? Oh, kirain saya ibu baca dulu sebelum kajian ini ada. Wis, keren. Jadi nanti saya tinggal ngomong-ngomong aja, seret-seret gitu kan, ibu ini cinta Allah. Baik, Ummahat, kita baca dulu hal yang berkaitan dengan zina. Ini sayang kalau kita tinggalkan, kayaknya dia tuh biasa aja, tapi ketika saya baca ini, Masya Allah ya, mengingatkan kepada kita arti dari sebuah pernikahan. Islam menganjurkan kita menikah karena dia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Ibu yang gak punya suami, Bu, insya Allah ini jadi pelajaran bagi kita ya, Bu ya, untuk menjadi duta masyarakat. Kalau ada orang yang berzina, kita bisa mengarahkan mereka untuk bertaubat dan sebagainya. Ya. Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di mana suami istri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan, serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupannya. Ini nggak usah dicatat, udah biasa ibu dengar. Yang kedua, selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis, nikah merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki oleh agama. Makanya akad pernikahan itu ya untuk menghalangi kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Nikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama yang menyimpang. Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas. Ada Bu, anak-anak kita sekarang ini Bunda, kita jaga betul Bu anak-anak kita. Gambar-gambar porno dan nyanyian-nyanyian dunia yang merangsang. Bu, Ibu masih dengar nyanyian dunia? Masih? Masih ya? Kita kaji fikihnya nih. Mau? Ya. Tapi setelah ini ibu harus bijak menyikapinya. Ternyata musik itu salah satunya, dan nyanyian dunia itu dilarang ini. Salah satu ini karena dia mendekati kepada arah perzinahan. Dari situlah dibuka-buka pintu tuh Bu. Ya.
Kalau berkholwat, ikhtilat, bersentuhan, itu sulit. Kita harus ketemu dulu kan. Kalau nyanyian dunia nih, Masya Allah. Ibu pernah nggak dengar nyanyian dunia yang lama-lama, CLBK tuh tumbuh lagi. Berimajinasi. Benar nggak, Bu Intan? Cinta lama bersemi kembali. Coba awak nikah aja ini ya. Nggak gikoy di awak hari kok. Ya Allah, dia tuh. Nah, tuh Bu. Makanya dilarang. Kita sampaikan ya dengan detail, insya Allah, karena kita lagi berada di bab zina, Ibu. Maafkan, setelah itu kita tutup pintu-pintu ini. Maka ibu-ibu yang dicinta Allah, musik dan nyanyian dunia. Tapi Ibu nanti ninggalinya dikit-dikit. Jangan Pak sampai ini Ibu nggak ngaji lah di Sokofah lagi dong. Kajiannya luar biasa, hukum-hukum semua nggak boleh kata Ustazah. Kan kita kaji ya Bu. Ulama 4 mazhab. Berarti siapa? Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Dan ulama kontemporer. Ini ulama siapa berarti ini Bu? Yusuf Qaradawi. Tapi Yusuf Qaradawi tidak berpendapat. Belum. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Kau tahu Kakak? Sering dengar ya. Dia mengatakan hukum musik dan nyanyian dunia haram. Dalilnya dia berdalil di surat Luqman ayat 6. Buka Bu. Dibuka dulu artinya. Bismillah. Ketemu Kak Fit? Ulang baca artinya Kak? Dan di antara manusia ada orang yang menggunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menyenangkan. Perkataan kosong. Iya Kak Fit? Ya. Itulah ulama 4 mazhab ini berpendapat itu adalah nyanyian. Dalilnya itu tidak tersurat ya. Jadi ini ulama menafsirkan bahwasanya perkataan yang kosong itu adalah nyanyian dunia. Sudah Bu? Nah, kalau hadis Nabi, sungguh akan ada dari umatku kaum yang menghalalkan zina. Pernah dengar ya hadisnya? Sutra, khamar, apalagi kafir, dan ma'azif. Nah, ma'azif itu apa? Musik, alat-alat musik. Alatnya aja nggak boleh loh Kak Fit, apalagi musiknya Kak. Nanti daf yang hanya dibolehkan. Nanti saya akan terangkan yang dibolehkan. Daf itu seperti robana. Nah, itu boleh tuh. Ya. Sudah Bu? Apa yang diulang? Jelas? Oh, oke. Sungguh akan ada dari umatku kaum yang menghalalkan zina. Sutra. Sutra ini untuk laki-laki boleh apa enggak? Berapa persen dia boleh? %30 Bu. Di atas itu nggak boleh. 30% itu campurannya.
Kan banyak baju-baju koko bapak-bapak, baju batik tuh bercampur dengan sutra. Kalau ibu boleh tak? Azan. Kalau ibu-ibu boleh, bolehnya makasih saya sutra. Tapi sutra itu dia tipis ya Bu, harus dilapis dia ya. Khamar dan ma'azif, alat-alat musik. Kenapa empat ulama ini ditambah dengan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan dia mengharamkan? Karena melalaikan kita dari zikir. Ma'azif Bu Adam. Bahkan ya. Bahkan. Mim. Memicu syahwat. Nah, kita lagi kaji masalah zina. Dari situ nanti kita takutnya bibir cinta Allah. Ya. Bikin hati keras. Benar apa enggak, Bu? Ibu, kalau ngafal Quran, habis itu dengarkan musik, siap-siap Qurannya hilang. Benar enggak? Siap-siap malas. Karena dia menjadi Qurannya setan. Oh. Maaf ya, Bu. Benar? Benar, Bu. Saya juga gitu. Kadang-kadang terdengar. Jadi gimana, Bu? Mau dikurangi atau mau ditinggalkan? Kok bilangnya langsung kurangi, nggak ditinggalkan ya? Nah, kesimpulan pendapat yang pertama ini, akhwat, kesimpulannya haram kecuali daf atau rebana. Jadi rebana itu nggak dibilang musik dia. Nah, syiarnya baik dan tidak melalaikan. Diharamkan ya, Bu. Kesimpulannya haram kecuali alat musiknya apa tadi? Daf. Apa, Bu? Rebana. Tapi kalau ibu memang dia pakai rebana tapi lagunya cintaku padamu begendang-gendang gitu, jadi haram. Nah, tuh kan langsung kita sampingkan kan? Kan kita catat tuh. Ya, haram kecuali alat musiknya boleh itu pakai daf atau rebana tapi syairnya baik. Nah, Bu, saya tidak menyarankan ya ibu-ibu yang rebana tampilnya depan bapak-bapak. Kalau bisa tuh di rumah, maksudnya tuh kan, misalnya kayak sunatan, kan rebana itu biasanya pagi-pagi mainnya, Bu, sebelum orang datang itu silahkan lah, Kak Fit. Nah, kemudian jangan menjadi sentral. Mungkin nanti kita ngambil yang nomor 2 tuh, Bu Fit, karena yang masih main rebana, itu kita ngambil nanti pendapat yang nomor 2 ini ada syaratnya, ya. Yang nomor 1 nih luar biasa, Bu. Ini teman-teman salaf, ini salah satunya nih pakai nomor 1 dia. Nah, kita pun kalau bisa nomor 1 lagi, Bu. Nah, insya Allah ya. Kalau musiknya itu menambah giro, kayak musik tentang penjajahan itu, tapi itu ada musiknya bukan rebana aja, itu cuma boleh kita nyanyi. Ya, itu yang pertama bilang nggak boleh. Kita nengok yang kedua nanti. Yang kedua masuk dulu ya. Misalnya membangkitkan nasional gitu kan ya, Bu, penjajahan. Jadi semangat melawan penjajahan. Bu. Menurut Ibnu Hazm, ini ulama kontemporer semua nih. Nomor 2, Yusuf Qaradawi, prinsipnya boleh. Udah terjawab tuh perkataan Bu Intan.
Yang bikin haram itu isinya dan dampaknya. Ya, isi lagunya itu syairnya, oke. Dan dampaknya. Boleh dengan syarat. Nah, Ibu catat syaratnya, Bu. Siapa tadi, Bu? Ibnu Hazm, Yusuf Qaradawi. Kita kenal ya, Yusuf Qaradawi, bukunya luar biasa kan, Bu? Nah. Satu, tidak melalaikan kewajiban. Berarti apa, Bu? Jangan sampai gara-gara musik dan lagu itu telat sholat, tak baca Quran, nggak zikir. Karena itu nikmat loh, Bu. Kalau udah mulai, Bu, koro-koro tuh. Tuh 2 jam nggak terasa loh. Walaupun di rumah sendirian. Cobalah. Jangan dicoba ya. Sendirian. Nah. Dia ketawa ya. Nah. Zah, kalau saya nyanyi-nyanyinya sama suami, Zah, berdua kami nyanyinya sama suami. Mungkin Ibu ambillah menurut Ibnu Hazm ini dengan syarat nggak lalai, mungkin kan ya. Dampak lagunya tuh ya. 2, isi syairnya tuh baik, tidak kotor, tidak mengajak orang kepada maksiat. Tiga, tidak memicu syahwat. Ada kan lagu-lagu yang memicu syahwat? Kok bilang banyak? Kok tahu, Ibu? Pernah muda kan? Nah, apalagi lagu mantan-mantan, dulu tuh langsung connect dia, Bu. Ingat langsung kemana-mana lagi. Nah, itu dia. Nah, begitu juga tadi yang ditanya Bu Intan. Kalau rasanya musiknya itu memang untuk nonton giro dan sebagainya, ya jangan sering-sering. Itu bahasa saya, Bu. Jangan sering-sering. Kalau bahkan kalau ulama yang pertama itu lebih tegas di alat musiknya, Bu, daripada syairnya. Nah, mau nggak? Nah, lebih tegas musiknya yang nggak boleh daripada syairnya. Kalau syairnya baik itu silakanlah tanpa musik. Nah, itu Bu Intan. Tanpa musik. Kalau suara gimana? Suara? Inna sautul mar'ah aurah. Itu betul, Bu. Makanya kita lebih bagus biar aman tuh ngambil yang pertama. Makanya perempuan nggak boleh azan, Bu Ani. Kalau azan datang bapak-bapak ke masjid semua. Dayu mendayu kita tuh, masya Allah. Jadi kalau story arti itu di depan umum ada bapak-bapaknya, ada undangannya, terus dia mendayunya. Itulah berbeda pendapat. Karena kalau Quran yang didengarkan nafsu bapak-bapak tuh. Iya, gitu. Itu dia. Kalau nyanyi udah jelas dia nafsu, Bu. Tapi kalau Quran ini nafsu atau ta'ajub. Itu dibedakan dulu tuh, Bu Intan. Beda tuh. Gimana, Bu? Karena tajuknya langsung dilamar jadi yang kedua. Nggak apa-apa lah, Bu Fer, halal. Nah, jadi memang berbeda pendapat di kalangan ulama itu, Bu Ani. Makanya kita harus memang, kalau saya berpendapat Ibu nomor 1 tuh lebih aman, Bu.
Makanya musabaqah tilawatil Quran apa, tapi itu bentuk syiar ya. Makanya sampai sekarang ulama MUI sendiri berpendapat itu untuk mensyiarkan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran itu insya Allah bukan nafsu ya Bu, tapi ta'ajub. Tapi kalau nyanyi, joget pula, sawer pula. Jadi itu ya Bu ya, kalau bisa kita sedikit-sedikit kita kurangilah Bunda. Nah, kesimpulannya boleh tadi ya, tapi dengan 3 pertanyaan ini Ibu jawab di dalam hati Ibu. 1, setelah dengar musik itu Ibu bertambah dekat sama Allah atau bertambah lalai? Jawabnya dalam hati. Lalai kan? Tapi kalau dengar misalnya lagu orang pertama itu kan bisa. Enggak apa-apa Bu, makanya saya bilang sekarang kan ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh tadi kan Bun. Makanya kita tanyakan hati kita Bun. Setelah Ibu dengar musik tuh, lagu tuh, Ibu semakin dekat kepada Allah atau makin lalai? Itu 1, tanyain hati Ibu. Kalau semakin dekat, misalnya lagu Roma Irama, lagu kematian misalnya kan, nah semakin diri dekat sama Allah kan Bu Mai. Serah Ibu lah Bu, kita sampaikan pikirnya itu. Nanti kita udah belajar, makanya Ibu harus menimbang-nimbang mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditinggalkan. Nah gitu kan Bun. Nah, 2, musik ini bikin kita ingat melakukan dosa atau membuat kita ingat kepada Allah? Ya. Jangan sampai ketika Ibu mendengarkan musik ingat melakukan dosa. Awas lah dia itu nanti habis dia. Nah, atau membuat Ibu ingat kepada Allah. Cari syair-syair yang seperti itu Bu. Yang ketiga, kalau Nabi kita, lihat kita, dengar ini, ketika kita melagu-melagu dan itu, kira-kira beliau ridho apa enggak? Kan orang kalau hidupnya ingin bahagia itu ikuti atiullah wa atiur rasul. Dia akan melakukan hal yang disukai oleh Allah dan yang disukai oleh Rasul. Kalau yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Rasul, dia akan menjauhkan itu Ibu dari cinta Allah. Tapi butuh proses. Karena Indonesia itu Bu, nyanyiin dunia itu tinggi. Coba lihat. Parah kita nih. Musik nyanyian dunia Indonesia itu tergolong SAR. Bandingkan dengan Malaysia. Sekarang aja Kak, kajian takbir ada nyanyinya juga ya kan ya. Terus ada model sakinya juga gitu kan. Kadang-kadang saya bertolak belakang di situ. Habis kajian, ustaznya pergi langsung nyanyi, model jalan memperagakan baju yang dipromosikan itu kan. Dan ibaratnya dicampur aduk di situ kan. Berajulanya. Itulah. Karena itu tadi, makanya ada berpendapat nih, kita sampaikan di Bu Intan. Jadi kita, makanya kalau kita belum bisa apa namanya tuh, jangankan ibu, saya aja habis ngisi pengajian habis itu ibu-ibunya star. Kan gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi ini? Maka kita bawa diri kita. Kan kita kepingin menjadi nomor 1 nih, yakini nomor 1 ini lebih baik Bu sebenarnya daripada nomor 2. Tapi kita masih berada di nomor 2. Cuman kita kepingin naik ke nomor 1, gitu caranya loh Bu Intan. Dengan cara seperti apa? Inilah dia, komunitas sahabat karena Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala. Orang kalau dia mengikat sahabat itu karena tali Allah, Ibu, insya Allah dia aman. Dekati orang-orang soleh. Gak apa-apa. Kalau Ibu berkumpul dengan teman
sakofah, ibu enggak akan karaoke, Bu. Tapi kalau ibu bertemu dengan teman arisan ibu, karaoke lah satu pukul. Ada joget-jogetnya lagi. Nah, iya, makanya butuh proses, Bu Mai. Kita manusia. Makanya saya bilang, Bu, kan kita ini seperti bunglon. Bu Mai pergi ke tempat putih, Bu Mai. Pergi ke tempat merah, Ibu. Pergi ke tempat hitam, enggak hitam, Ibu, pasti abu-abu. Minimal tuh pasti tuh abu-abu nanti jadinya. Tapi itu nggak mudah, Bu. Makanya sikit-sikit kita ingatkan ini, sikit-sikit, bertahap. Ya, kurangi dulu gitu. Tapi saya nggak izinkan ibu meninggalkan itu terlalu cepat. Habis itu nanti ibu balik lagi. Maka hijrah itu bertahap. Kita udah bilang kemarin hijrah secara syu'uriyah. Apa hijrah secara syu'uriyah itu, Bu? Kebiasaan dan hobi kan? Nah, itu yang mau kita rubah. Nah, tapi nggak ada musik, nggak ada lagu-lagu, nila stres pulo awak aja. Gitu boleh? Stres pulo, ngaji ke mengaji, baca Quran, nuntut ilmu, gimana lah hiburan zah, kapan hiburan zah? Nonton tak boleh pula, drakor sia-sia, yang mana lah yang boleh zah? Kenapa, Bu Nazal? Seringnya di perjalanan jauh gitu sih, dan Iya, memang iya, Bu, di mobil tuh ya, Bu ya. Nah, coba kita rubah, Kak. Kan banyak tuh torik, lagu-lagu yang apa namanya tuh Islam-Islami yang masih ada musik-musiknya gitu kan. Kontek-kontekan, oh supirnya yang nggak mau. Iya. Apa Mama Novi? Sabar ya, Ma. Ya, kita nggak bisa. Nggak ada di mobil nih, anak saya, Bu, di mobil murotal pakai handset dia, dengerin lagu dunia. Kok tenang-tenang aja anak-anak nih? Ternyata, Ma, dia pakai handset sendiri. Nah, jadi bibir cita Allah itu butuh perjuangan. Jadi gini, Ma, sudah 3 lagu dia dengarkan lagu dunia tuh, Pak. Tegar bentar ya, Pak. Kita tukar sebentar. Adalah ngaji-ngaji di rumah aja lah. Ada 3 lagunya, masuk Allah murotal tuh, masuk sholawat. Habis itu diputarnya lagi, nggak apa-apa, Mah. Tapi jangan itu terus, supaya suami kita tahu bahwasanya kita ini udah nggak suka nih lagu-lagu kayak gini. Gitu. Ya, Bu Adam, tanyalah. Bu, sekali-sekali nonton bioskop itu boleh. Saya juga nonton bioskop sama keluarga. Tapi filmnya yang bermanfaat. Filmnya keluar menjadi inspirasi untuk anak-anak kita. Tapi kalau nonton kartun-kartun nih, Bu. Jangan, kemana saya nonton terakhir apa sih? Jangan itu ibu ya. Ya, jangan buang ibu. Walaupun anak-anak nangisnya sebentar aja dia. Sedih tadi dia, sedih sih. Udah. Kalau yang kayak gitu tuh, ayo gitu, sekali-sekali. Ya, sebulan sekali. Itu nggak apa-apa, Bu Adam. Ya, kalau di sosmed itu foto dan nyanyinya apa aja? Kan posting ada lagu. Ya lagunya yang Islami lah. Sholawat. Nah, kita kurangi lah, Bu. Ya, jadi kan ini kan tentang musik kan. Jadi kalau dia penyanyi Nazar,
kan termasuk kan nyanyi kan dia tuh menyanyi bukan nyanyi Islam, semua genre dinyanyikan kecuali yang pesawat, tapi otomatis kan yang ada tentang cinta-cintaan gitu kan Za. Terus apakah yang dihasilkan itu termasuk Za? Saya nggak berani mengatakan haram. Yang dosa itu perbuatannya, tapi hasil yang dia dapatkan tidak haram. Kenapa? Karena ini hasil berbeda pendapat. Karena masalah musik dan masalah nyanyian dunia ini, Bu Intan, berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ulama nggak sepakat semua gitu loh, Bu. Beda dengan pelacur. Saya mohon maaf. Pelacur ini semua syariat dan di dalam Al-Quran dia jelas, tidak ada khilafiyah. Paham? Tidak ada khilaf. Maka hasil dari orang yang mendapatkan uang dari dia menjual dirinya itu haram. Maka beda kasus dengan masalah musik dan masalah nyanyian dunia. Kenapa? Karena ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Saya nggak berani, Bu, kalau saya katakan haram 100%. Karena ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Kecuali ketika ulama semuanya, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwasanya itu boleh. Nah, kayak maaf Malita Malam, ini kan bukan ulama saja, Al-Quran juga menjelaskan ya, Ibu Beni cinta Allah. Jadi ini jelas haram. Nah, tapi kalau yang musik ini dan penyanyi ini, saya tak berani mengatakan rezekinya itu haram. Tapi perbuatan yang dia lakukan haram menurut ulama yang disampaikan di awal. Wallahu a'lam bishawab. Itu berat tuh, Bu Intan, kalau kita langsung bilang semuanya haram. Kayak di bank, saya mohon maaf ya Bu, bank itu semuanya transaksinya tidak riba. Ada yang tidak riba, ada yang riba. Maka ulama Yusuf Qaradawi, nah, dia berpendapat nih, kalau ada pekerjaan yang lain itu lebih baik. Nah, karena itu berbeda pendapat, makanya kalau dia bekerja di situ, tidak semua transaksi itu yang haram. Gitu. Jadi ada ulama yang mengatakan boleh selama dia belum mendapatkan pekerjaan yang lain. Halal karena yang dihitung keringatnya. Itu kan pendapat yang paling sedikit. Nah itu Bu, ambillah pendapat yang paling banyak. Kalau kita katakan haram tulen, itu, Bu, saya nggak berani Bu. Karena ulama berbeda pendapat. Jadi kalau ulama yang masih berbeda pendapat, kita serahkan kepada diri kita masing-masing. Terus yang bagus memang mengambillah pendapat yang kuat. Jadi wallahu a'lam bishawab. Yang penting dia dosanya jariah. Dosa jariah itu apa? Selama dia bernyanyi, kemudian orang mendengarkan dia membuat orang bernafsu, gitu kan? Nah itu jadi dosanya jariah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang pelacur udah jelas tuh Bu, bersedekah dia ke masjid itu tidak akan diterima oleh Allah. Nah ya Bu Intan, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bu? Tapi maaf ini bukan masalah sholat. Pernah dengar di katanya sholat pakai emas itu niatnya bisa dengan langsung niat sholat sunat. Nggak boleh niat dengan satu sholat dengan dua niat sholat. Benar? Aduh, ini panjang jawabannya nih Bu. Bude, saya dengan sholat taubat ini, Ibu pernah dengar nggak fikihnya? Jadi sholat taubat tuh Bu, jangan sekarang saya terangkan ya, panjang tuh. Ya deh, nanti suatu saat saya kaji menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Sebenarnya itu dia kan sama-sama sunnah, gitu loh. Ya, Ibu Beni cinta Allah. Nanti saya kaji ya, nggak sekarang udah, karena panjang jawabannya nanti tuh Bu. Ya, coba nanti kita kaji dulu Bu, kedudukan sholat taubat di dalam fikih itu sebenarnya gimana. Makanya teman-teman salaf tuh, dia nggak kenal sholat taubat.
Berarti menyesali itu. Ya, sholat taubat itu sebenarnya Bu Fit, bentuk menyesal aja. Nah, bentuk jangan sepele ya Bu, tapi Ibu jangan pula, Zah, saya nih sholat taubat, Zah, boleh nggak sih? Boleh. Cuman sholat taubat itu adalah bentuk menyesali atas perbuatan kita. Makanya yang paling afdol sholat taubat itu kapan? Bukan. Yang paling afdol itu gak fit ketika kita melakukan dosa. Ingat sholat, makanya waktunya gak ada dilarang kapan saja. Nah, itu kan Bu, nggak kapan saja, silahkan aja. Gitu. Pas zuhur 2:30 Ibu melakukan dosa, habis itu langsung sholat taubat. Masih ada waktunya 2:30 kan Bu, kecuali yang nggak boleh itu waktu yang diharamkan sholat. Nah, kan ada syarat-syarat taubat. Makanya nanti Bude sabar dulu, nanti saya terangkan syarat-syarat taubat. Nadam, menyesal, nggak ulang lagi, mengurangi porsi, ya. Jadi sholat taubat itu merupakan bentuk penyesalan kita. Allah suka kalau orang menyesal melakukan dosa, kemudian dia sholat taubat menyesal. Tapi hari ini Ibu sholat taubat, besok porsinya tidak dikurangi. Nah, itu bukan taubat Bu. Nah, insya Allah saya kaji ya Bude nanti ya Bude. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa Bu? Sebenarnya buatnya kan tidak mengulangi lagi terus menyesal kan. Kalau sholat taubat tidak apa-apa. Biasanya kalau habis sholat itu kita langsung menyesal dan mengancam untuk kedepannya tuh Bu Mai berhati-hati. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bu Fer? Ya Bu Desi. Ini tentang ini enggak, karena kan mau 700 Nanti saya terangkan itu ya. Di apa itu kan ada bukan jadinya gue dilihatnya Zah. Sementara kita kan iuran Zah. Jadi maunya kayak mau itu gimana kalau kita yang mau ngasih Zah? Sama Bu, itu dilema. Saya juga begitu. Saya tanya, lombanya apa aja? Ini, nggak ada yang gini-gini kan? Nggak ada. Tapi kalau kita berinfak itu Bu, boleh nggak? Boleh. Bagusnya Bu Desi, nggak usah tanyo-tanyo. Ada jogetnya nggak? Dan kemudian uang itu digunakan untuk joget, insya Allah infak Ibu sampai. Karena kan acaranya bukan joget aja. Nah, jadi kan dia lombanya lomba apa? Ada lomba anak-anak dan sebagainya. Insya Allah Ibu sodakoh kita tetap sah Bu. Yang salah itu yang ketika orang yang melakukan uang itu tidak sesuai dengan yang diizinkan oleh syariat. Infak aja Bu. Ya, kan tidak semua acaranya itu yang haram. Nah, kenapa Bu Mai? Kalau diberikan hadiah terus dibagi-bagikan ke anak-anak yang Nah, kalau Ibu mau aman kayak gitu. Belikan hadiah. Ibu itu aja ya hadiahnya untuk anak-anak ya. Dibelikan. Nih Bu, saya belikan hadiah buat anak-anak. Tapi kalau Ibu bilang ini uang, Bu, tapi dengan syarat ya. Saya tidak mau uang saya dipakai untuk hal yang joget-joget. Berang panitia bego Bu. Apa katakan nggak usah lah Bu, ya udahlah kalau nggak mau nggak apa-apa. Memang berat kita bermasyarakat ini Bu Des. Gitu. Jadi gitu kan. Nah ya Ibu bisa tahu. kita boleh ikut lomba juga kan? Untuk mendapatkan hadiah dari infaknya. Ya nggak apa-apa lah Bu. Kan kebersamaan. Yang judi itu apabila ada biaya pendaftaran semua peserta. Itu nggak boleh tuh Bu Lia. Nggak boleh tuh. Maka acara gabungan, makanya kita di acara gabungan kita dengan teman-teman setiap tahun itu Bu, akadnya bukan pendaftaran. Maka gugur kalau misalnya ada beberapa taklim yang tidak membayar. Nah, dia gugur.
Jadi tidak boleh semua, misalnya gini, ikut apa namanya tuh acara ini semua wajib membayar uang pendaftaran. Jangan Bu ya. Ya kemarin saya lapor kan sama ketua ini seluruh mengadakan lomba sekolah. Jadi setiap peserta yang ikut lombanya supaya jadi yang mana itu karena itu udah kemenang itu nyuruh kayak gitu juga gitu kan. Oh iya, ini berbeda pendapat memang Bu Intan. Tapi lebih baik itu Bu, gugurkanlah atas 5 majelis taklim. Gugur dia. Saya kurang setuju tuh Bu. Memang banyak fikih yang mengatakan kayak bagusnya itu dari mana dapatnya? Infak bahasanya. Minimal biaya pendaftaran itu dihapuskan, infak tidak ditentukan. Rubah akadnya Bu. Misalnya Bu Intan, Bu, ini ada memangnya kita apalah infak ala kadarnya, tapi ya Bu, gitu kan ya, untuk kesuksesan acara kita itu namanya hadiah, gitu loh. Ada yang bayar 100.000, ada yang bayar 150, itu jadi gugur tuh kayak gitu tuh Bu Intan. Ada yang 200, ada yang 500. Kalau ditetapkan semuanya sama itu ya nggak boleh Bu. Walaupun ini berbeda pendapat, dihadiahkan menjadi diniatkan untuk hibah. Baca lagi ya Bu, karena ini pendapat yang paling sahih. Karena saya pernah ditegur ketika kita buat acara yang apa namanya tuh, acara yang setiap kita tahun itu kita nggak pernah mewajibkan kepada ibu-ibu ketua majelis taklim. Tiba-tiba teman-teman tanpa disadari 500. Terus saya bilang, ini wajib nggak Za? Enggak, siapa yang bilang wajib? Dan bahkan ada majelis taklim yang tidak memberi. Mungkin itu secara tanpa kita sadari, teman-teman menyamakan apa namanya tuh infak dengan teman-teman yang lain. Nah, itu yang harus kita luruskan itu Bu kemarin. Nggak boleh Zah, nggak boleh Zah. Memang nggak boleh, saya bilang. Siapa? Kita nggak pernah memberikan ultimatum setiap majelis taklim harus 500.000 dan setiap majelis taklim harus bayar. Itu yang kita luruskan Bu. Karena biasanya panitia itu semangat kali dia mencari duit itu banyak-banyak. Nggak ada cerita, saya bilang, karena ini dalam fikih hukumnya begini. Gitu. Ya, gitu aja mungkin Bu Intan. Tapi Ustadz Kemenak dia paham lah. Mungkin dia mengambil itu ada fikih yang mungkin membolehkan atau diniatkan mungkin itu sodakoh. Nah makanya lebih baik Bu, kalau pertandingan itu pakai donatur itu lebih aman menurut saya. Nah ada yang infak dan sebagainya. Ya Bu Ani. Hadiah itu kan ada. Ah? Hadiah nih. Karena itu isinya beda-beda. Kalau dapat, aku tadi ngasih itu ke bapak mungkin. Nah, terus kok ada jelas. Dah ya Bu ya. Itulah. Jadi sedekah terpaksa itu berat. Makanya besok ibu kalau tabadul hadaya nggak usah dikasih budget. Terserah aja. Dikasih budget itulah yang membuat kita jadi beban. Belajar mengikhlaskan. Kawan kasih jilbab yang cek kos kaki. Jawah langit dan bumi. Ya nggak apa-apa, karena kita belajar itu dari keikhlasan. Nah, bumi ini mau kena, Bu Mai kos kaki, Bu Ani wer-weran. Jadi tanpa kita bilang ini punya siapa nih? Punya siapa nih? Allah kos kaki wah dia. Nah, itu yang harus kita. Makanya Bu, jangan sampai kita tuh jadi sedekah terpaksa Bu Ani. Antuna mengatakan begini, ya biar semuanya tuh diratakan Zat, biar nggak berat. Kasihan yang kurang mampu, nanti dia berat. Yang mampu tuh lah bersedekah dengan yang kurang mampu. Ibu mampu kasih baju lah kasih. Kami cuma kasih manset. Ya sudah, gitu kan. Seharusnya ketika punya kita didapatkan oleh orang yang nggak mampu, seharusnya kita alhamdulillah ya Allah. Ketika kita dapat manset, alhamdulillah. Itu dia.
Ini ngomong aja mudah. Tapi enggak, kita belajarlah Bu jadi yang seperti itu gitu kan ya Bunda gitu kan. Maka ketika kita tabadul hadaya itu yang dikedepankan itu apa yang kita berikan Bu Ani, bukan aku dapat apa yang aku dapatkan, apa yang aku berikan, itu yang kita harus niatkan. Lupa mindset Bu, berubah mindset ya, berubah mindset. Cukup sekian. Allah yuafiq. Alhamdulillah wa takuna minal mumtanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.